Selamat berjumpa kembali pemirsa bersama kami di Ulas Berita Blora TV. Sebuah tragedi yang menyentakkan terjadi di Sungai Lusi, ikut Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, di mana momen keceriaan berubah menjadi detik-detik yang paling panik dan mencekam bagi 8 santriwati. Arus deras tiba-tiba menyeret mereka ke dalam bahaya maut. 3 yang berhasil diselamatkan. Bagaimana perjuangan hidup yang mendebarkan itu terjadi dan upaya heroik apa yang dilakukan tim penyelamat serta warga. Kami akan hadirkan rekaman dan kesaksian mencekam yang akan menguak kronologi insiden tersebut sebagai berikut. Blora berduka. Kabar duka yang menyayat hati telah mengguncang kota Blora hingga ke akar-akarnya. 5 santriwati yang menjadi korban keganasan arus mematikan Kali Lusi di wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, pada Kamis Kelabu 11 Desember 2025 pagi lalu, kini telah kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Alhamdulillah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pencarian heroik yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut, seluruh jasad korban akhirnya berhasil ditemukan, mengakhiri penantian penuh siksa dan air mata. 2 jasad malang ditemukan pada hari Kamis 11 Desember, sementara 3 lagi diangkat dari cengkeraman air oleh tim SAR gabungan pada Jumat 12 Desember 2025. Keberhasilan penemuan ini adalah buah dari kerja keras tanpa kenal lelah dan semangat baja yang ditunjukkan oleh tim SAR gabungan. Sebuah aliansi kemanusiaan yang melibatkan personel dari kabupaten tetangga, Kabupaten Grobogan, yang semua bergerak di bawah komando tegas Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto. Mereka adalah pahlawan sejati yang menantang maut demi mengembalikan anak-anak ini ke pelukan keluarga. Meskipun tugas mulia para tim SAR yang mencari jasad korban memang sudah berlalu, namun gelombang rasa duka mendalam tentu masih terasa menusuk ke ulu hati. Rasa was-was, khawatir dan ucapan bela sungkawa dari warga Blora masih hangat terasa, menyelimuti rumah-rumah keluarga yang hancur oleh keganasan Sungai Lusi itu. Sebagai pucuk pimpinan di Blora, Bupati Dr. Haji Arif Rohman bersama Wakil Bupati Blora, Haja Sri Setiorini, menunjukkan empati yang mendalam. Selain datangi satu persatu keluarga santriwati yang tengah berduka, keduanya sempatkan dan segerakan berkunjung ke rumah Mas Edo, salah satu pahlawan kemanusiaan yang berani mempertaruhkan nyawa sehingga 3 santriwati berhasil diselamatkan. Turut hadir dalam acara silaturahmi penuh makna itu, para pemuda-pemuda pemberani lainnya, Mas Bayu, Bajita, Mas Kabib, dan Mas Habib yang kemarin terlibat langsung dalam upaya penyelamatan yang super kritis. Ingat, dalam peristiwa mengerikan ini, 3 santriwati berhasil diselamatkan dari ambang maut. Di kesempatan yang penuh haru itu, atas nama pemerintah, Mas Arif, panggilan akrab Bupati Arif, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pertolongan luar biasa yang telah diberikan oleh para pahlawan-pahlawan lokal ini. Ya, hari ini saya dengan Wakil Bupati berkunjung ke rumah Mas Edo ya. Mas Edo, Mas Bayu, dan juga Mas Kabib, Mas Hasib. Mas Habib. Nah, ini teman-teman yang kemarin nolong santriwati yang selamat 3 orang. Nah, tentunya kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih ya atas pertolongannya. Hadir pula perwakilan keluarga korban sekaligus pengurus Muhammadiyah, Pak Widodo, yang menyampaikan ucapan terima kasih tulus serta doa agar kebaikan para penolong ini menjadi amal jariah bagi para pemuda-pemuda heroik tersebut. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah panjenengan. Amin. Ya, kita Sontak, doa ini diaminkan oleh seluruh yang hadir di acara itu, menciptakan momen spiritual yang menggetarkan. Kami turut mendoakan para santriwati yang selamat agar menjadi anak-anak yang solehah.
Sementara itu, bagi 5 santriwati yang meninggal dunia, kami berdoa semoga husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ucap Mas Arif dengan suara bergetar. Doakan yang selamat, semoga ini anak-anak solehah semuanya, dan yang meninggal ya 5 orang semoga husnul khotimah. Amin. Oke, matur suwun. Saat Bupati dan Wakil Bupati berkunjung ke rumah Mas Edo di Kedung Jenar itu, forum tersebut kembali merekam detik-detik paling panik dan mencekam ketika 8 santriwati terseret arus Sungai Lusi pada Kamis 11 Desember 2025 lalu. Sebuah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Terungkap di pertemuan silaturahmi yang tegang itu, peristiwa nahas bermula dari kesalahan perhitungan fatal. Pagi itu, anak-anak mengira kondisi sungai aman untuk bermain, dangkal dan arusnya tenang. Mereka salah besar. Sebuah asumsi yang meremehkan alam justru memicu tragedi mengerikan. Saat salah satu anak terpleset, upaya panik untuk menariknya justru menciptakan efek berantai yang mengerikan dan tak terhindarkan. Mereka saling tarik hingga akhirnya semuanya tercebur ke dalam pusaran air yang ternyata jauh lebih deras dan dalam dari perkiraan. Kekacauan pecah seketika. Dalam sekejap, 2 anak malang sudah tersangkut pada rumpun bambu kuning yang mencuat di tengah aliran sungai. Situasi berubah menjadi kepanikan massal yang tak terkontrol. Teriakan minta tolong yang memilukan dan memekakkan telinga terdengar melengking di atas gemuruh air, menciptakan gelombang kepanikan di lingkungan sekitar. Warga yang mendengar jeritan maut itu sontak berhamburan tanpa berpikir panjang, meninggalkan aktivitas mereka dan berlari kencang menuju sumber suara. Marok ya? Nggih. Biasanya main-main. Enggak lah, dikira mungkin nggih. Itu airnya enggak sedalam itu, enggak sedaras itu. Satu kepleset, tarik-tarikan, nyemplung semua itu. Nah, terus setelah itu yang satu itu nyangkut di atas satu, yang nyangkut di yang bisa berpegangan pada bambu kuning itu 2 orang anak. Nah itu, tolong Pak, tolong masuk Pak Bu. Panik sekali yang belantaran sini, suaranya kencang sekali. Di tengah kekacauan itu, muncullah Mas Edo, sang pahlawan dadakan. Tanpa ragu, ia menjadi orang pertama yang menantang maut dengan langsung melompat ke sungai yang ganas. Namun, sungai tidak memberi ampun. Saat berusaha mendekat, bahkan Edo sempat terpeleset dan jatuh terperosok ke dalam air, nyaris menjadi korban berikutnya. Meskipun sempat oleng, tekadnya untuk menyelamatkan nyawa tidak goyah sedikit pun. Alhamdulillah Mas Edo turun, langsung tidur, dia sampai jatuh sini. Mau nolong jatuh dulu. Alhamdulillah Mas Edo bisa nolong itu. Sementara itu, dari sisi seberang sungai, 2 warga lainnya ikut bergabung dalam upaya evakuasi yang super kritis ini. Arus yang deras bak monster tak terlihat membuat anak-anak terpisah-pisah. 1 anak terbawa ke sisi lain, sedangkan 2 lainnya masih berjuang mati-matian agar tidak terlepas dari cengkeraman rumpun bambu. Teriakan minta tolong mereka semakin histeris, bahkan terdengar nama Ustadz dipanggil-panggil, menunjukkan betapa besarnya ketakutan yang mereka rasakan saat itu di hadapan jurang kematian. Sama sebenarnya ada yang nolong dari yang sebelah sana, ada 2 orang Bangli. Jadi anak itu terpisah, yang di bawah sini, yang satu ke sana, yang satu ditolong Mas Edo di sini. Ya Mas Edo ya? Iya. Terus setelah itu, yang sana masih itu teriak-teriak, tolong Pak Ustadz. Yang di gedung yang dalamnya itu kemarin dicek BPDB itu 5 meteran tuh. Warga tahu bahwa ini adalah balapan melawan waktu dan arus yang mematikan. Mereka segera berkoordinasi. Sebuah taktik penyelamatan darurat harus segera disusun. Dengan memanfaatkan bambu yang melengkung namun terbukti kuat, warga berupaya membuat pegangan, sebuah jaminan keselamatan agar anak-anak tidak terlepas dan kembali terseret ganasnya arus. Salah seorang warga mencoba menyeberang, namun dengan cepat ia menyadari bahwa arus sungai terlalu kuat. Ia tidak sanggup melawan daya tarik air yang mematikan. Upaya penyelamatan kemudian diambil alih oleh warga lain yang memiliki kemampuan berenang yang mumpuni, yang menjadi harapan terakhir bagi nyawa-nyawa kecil itu.
Proses evakuasi dilakukan dengan kehati-hatian yang luar biasa, penuh ketegangan dan sesak napas. Anak-anak ditarik secara perlahan, dijaga bersama-sama dengan setiap sentimeter pergerakan, memastikan tidak ada yang kembali terlepas ke air saat dipindahkan dari tengah sungai menuju tepi yang aman. Saya juga serius kemarin terus terang. Sudah jangan teriak-teriak malah panik gitu. Terus saya sama Mas Ido, Mas Bayu, sama Mas Adib ini bagaimana caranya bisa menolong yang masih tersangkut di tengah-tengah itu. Jadi bambu kayak melengkung tapi di tengah-tengah dia. Ini kuat Pak, kuat. Jangan sampai jangan sampai lepas. Saya katakan gitu. Ini tampar. Terus saya mau menyeberang nggak berani Pak. Tahan karena setelah gemuk. Saya tahu Mas itu bisa renang, bisa nyebrang, bisa. Oke nyebrang dulu. Tetapi Mas itu nggak mampu. Terus tolong Mas ini Mas Bayu. Mas Bayu bisa alhamdulillah. Jadi sebelum itu anak ditarik di kolong sama tampar, biar nanti takutnya waktu dari tengah ke tepi jatuh ke air kan takut. Tapi alhamdulillah bisa melipir lah. Melipir jadi sudah alhamdulillah. Berkat sinergi yang luar biasa dan pengorbanan yang tak ternilai dari para pahlawan ini, ketiga anak itu akhirnya berhasil diselamatkan dari jurang kematian yang menganga. Peristiwa dahsyat ini adalah pengingat yang menyakitkan, namun wajib ditaati. Masyarakat harus lebih waspada. Tidak ada lagi toleransi untuk meremehkan kondisi sungai meskipun terlihat dangkal. Sebab di balik ketenangan palsu, bahaya selalu mengintai, terutama demi keselamatan generasi penerus kita. Sekedar kilas balik, pemirsa, duka mendalam masih menyelimuti kota Blora setelah insiden tragis menimpa 8 santri di Sungai Lusi, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, Kamis 11/12/2025 pagi lalu. 3 santri diantaranya berhasil selamat. Hingga Kamis 11/12/2025 petang dan Jumat 12/12/2025 siang, operasi pencarian gabungan yang mengerahkan segala daya upaya belum membuahkan hasil. Waktu itu menyisakan 3 santri lain yang masih hilang ditelan derasnya arus sungai yang mematikan. Menyusul, Kamis 11/12/2025 siang, 2 korban ditemukan tak bernyawa. Waktu itu menambah panjang daftar korban jiwa akibat kelalaian dan bahaya alam yang kerap terabaikan ini. Jumat sore sekitar pukul 14 WIB, ada kabar 1 korban lagi yang ditemukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto. Ya, benar ada 1 korban lagi yang berhasil ditemukan, tandasnya. Dijelaskan, temuan korban tenggelam yang ketiga berada 1 kilometer dari lokasi kejadian tenggelam. Ya, korban ketiga berhasil ditemukan berjarak 1 kilometer dari lokasi kejadian, jelas Kapolres Wawan. Selang sekitar 30 menit kemudian, 2 korban lagi berhasil ditemukan. Untuk lokasi penemuan 2 korban lainnya, dijelaskan Kapolres Blora tidak jauh dari penemuan korban yang ketiga. Tuntas sudah tugas mulia tim SAR gabungan. Dan menurut Kapolres Wawan Andi Susanto, Jumat sore langsung dilakukan konsolidasi dan penutupan tim SAR. Kota Blora kini menundukkan kepala, mengenang 5 santriwati yang menjadi korban tragedi yang tak akan pernah terlupakan ini. Pemirsa, kisah perjuangan hidup yang mendebarkan di Sungai Lusi ini menunjukkan bagaimana kepanikan dapat diatasi dengan keberanian dan solidaritas. Kita telah melihat bersama kesaksian, mencekam dan rekaman detik-detik upaya penyelamatan 3 santri. Apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh tim penyelamat dan warga yang telah menunjukkan aksi heroik. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sementara sekali lagi apresiasi untuk para pemuda penyelamat 3 santri. Kami akan kembali dengan berita-berita teraktual lainnya. Tetaplah bersama kami. Saya Urip Daryanto bersama seluruh grup Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.